Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Zikri Sinatria akan membawakan materi dari bidang pribadi, bimbingan dan konseling, yaitu berpikir positif. Karena banyak dari kita selalu menggunakan negative thinking ya. Baik, dari yang pertama itu ada definisi berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Diawali dengan sebuah keyakinan pada diri sendiri, keyakinan bahwa dirinya mampu, keyakinan yang mengatakan bahwa dirinya bisa. Jika Anda melihat diri Anda bisa, maka Anda akan bisa. Jika Anda melihat diri Anda akan menghasilkan, maka Anda akan menghasilkan. Jika Anda tidak bisa melakukan hal seperti ini, maka Anda masih dikuasai oleh pikiran negatif. Yang kedua itu ada cara untuk berpikir positif. Yang pertama adalah racuni pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Seperti apa sih? Baca buku, pengembangan diri, bergaul dengan orang-orang positif, ikutilah kegiatan yang bermanfaat dan sebagainya. Dan kedua itu, belajarlah melihat kelebihan orang lain, jangan kekurangannya. Setiap orang pasti ada kelebihannya, jangan segan-segan untuk menguji orang lain atas prestasinya atau keahliannya. Dan yang ketiga, belajar untuk memberi daripada menerima. Memberi bukan hanya dalam bentuk materi, memberi bisa juga berarti memberikan motivasi yang putus asa. Bantulah orang yang sedang kesusahan. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang sudah berpikir positif. Melihat masalah sebagai tantangan. Pertama itu, cobalah kita bandingkan dengan tipe orang yang selalu melihat bahwa masalah adalah suatu cobaan hidup yang dibilang sangatlah berat. Dan ini membuat hidupnya seolah-olah menjadi orang yang paling sengsara sedunia. Hal itu sangat tidak baik bagi dirinya sendiri, bahkan di mata orang lain yang selalu mendengar keluh kesah orang tersebut. Pikiran positif akan membuat seseorang menerima keadaannya dengan besar hati, namun bukan berarti selalu pasrah terhadap semua masalah atau cobaan yang dibebankan kepadanya. Karena bukan berarti ia tidak berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, nikmatilah hidup ini, jalanilah dengan senyum, tetap berusaha namun terkendali. Hal ini bisa disebut juga sebagai pematangan pengalaman hidup. Dan yang kedua, terbuka pada saran dan ide. Bagi yang biasanya bersifat egois, maunya menang sendiri, merasa paling benar, mungkin sebaiknya buang dulu jauh-jauh pikiran tersebut. Kita tidak akan maju jauh hanya dengan pemikiran kita sendiri dan mengabaikan pendapat orang lain. Ini adalah contoh video yang dimana kita harus berpikir positif ketika kita mendapatkan bencana. Kita harus bersyukur mendapat bencana tersebut karena kita tidak tahu rencana Tuhan mana yang lebih baik. Ketika Anda mendapatkan musibah, jangan Anda langsung berpikiran negatif. Berusahalah berpikiran positif. Sebab Tuhan sudah mengatur rencana yang terbaik buat Anda. Ini adalah diagram yang harus Anda kuasain. Pikiran harus Anda kuasai dan termasuk pikiran positif tersebut. Apa sih kaitannya berpikir positif di tengah wabah seperti ini, yaitu COVID-19? Wabah COVID-19 adalah virus yang menyerang terhadap paru-paru atau pernapasan dan memiliki gejala sebelum menyerang paru-paru, yaitu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan sesak nafas. Ketika kita tahu gejala tersebut, banyak orang langsung negative thinking ketika kita mendapatkan salah satu gejala tersebut.
padahal hanya batuk atau demam biasa. Sangat berguna berpikir positif. Apalagi di tengah wabah seperti ini, kita hanya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari wabah seperti ini. Kita bisa lebih dekat, jauh lebih dekat dengan Tuhan, seperti bersembahyang dan meminta pertolongan dan meminta jauhkan diri dari virus corona. Dan kedua, kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Itu seperti itu dari pendapat